A few minutes later. Hi guys, welcome to our vlog in Benteng Pendem. Di proyek P5 kali ini, kita akan belajar di luar sekolah, yaitu di Benteng Pendem. Ikutin terus keseruan kita ya. Oke, dimulai dengan sejarah Benteng Pendem. Benteng Pendem merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibangun oleh tentara kerajaan Belanda pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dibangun antara tahun 1861 sampai 1879 di sekitar ujung pantai Teluk Penyu. Benteng ini dibangun kemudian ditimbun dengan tanah dan ditanami tumbuhan perdu sehingga tidak terlihat seperti adanya benteng pertahanan. Bangunan ini diberi nama Kusbaterji op de Lantong de Cilacap, yang artinya tempat pertahanan pantai di atas tanah yang menjorok ke laut yang menyerupai bentuk lidah. Benteng ini memiliki konfigurasi yang masih kokoh, diantaranya barak, klinik, terowongan, penjara, ruang amunisi, ruang tembak, parit yang mengelilingi benteng, serta landasan meriam yang dibuat tahun 1882 dan masih banyak bangunan lainnya. Yang pertama ada ruang barak. Ruang barak adalah ruangan yang digunakan untuk tempat istirahat para tentara. Ini adalah bentuk ruang barak atau ruangan yang biasanya digunakan untuk tempat istirahat para tentara Belanda. Di sini kita sedang dijelaskan tentang apa itu ruang penjara, ruang akomodasi, dan ruang senjata. Akomodasi yang di depan ruang penjara, yang di sebelah kiri saya ada bagian senjata. Ada diawali dari ruang akomodasi. Kalian sudah pernah dengar bahasa akomodasi itu apa? Pernah dengar ya? Bahasa akomodasi. Nah, bahasa akomodasi itu punya bahasa yang sering dipakai untuk memudahkan segala sesuatunya. Kita ambil contoh. Umpamanya kalian diakomodasikan oleh kepala sekolah untuk mengikuti acara kegiatan sekolah. Itu berarti diakomodasikan dikasih peluangan waktu yang itu bahasa akomodasi. Jadi ruang akomodasi ini kalau nggak salah ruang kantor. Paham ya? Dan para tahanan-tahanan di sini itu diakomodasikan supaya masih dalam tahanan atau harus segera dieksekusi. Nah, itu bahasa akomodasi. Jadi mereka dibawakan ruang akomodasi yang dijadikan ruang kantor. Akomodasi itu juga tempat kantor. Kantor yang mengakomodasikan paham ya? Ya, yang kedua ruang penjara. Jelas namanya ruang penjara untuk memenjarakan orang-orang pribumi
yang pada saat itu bersalah, tidak mau menerima perintahnya para tentara Belanda. Makanya langsung diambil, langsung dimasukkan ke dalam ruang dengan senjata. Ini Pertama, yaitu ruang akomodasi. Ruang akomodasi biasa disebut juga ruang kantor. Yang kedua ada ruang penjara. Ruang penjara adalah ruangan untuk mempenjarakan orang-orang pribumi yang pada saat itu bersalah dan tidak mau menerima perintah para tentara Belanda. Yang ketiga ada ruang senjata. Ruang senjata atau gudang senjata adalah ruangan untuk menyimpan senjata-senjata yang digunakan oleh para tentara Belanda pada saat itu. ya, yang dinamakan Segara Anakan. Tahu Segara Anakan? Yang menyebutkan kita sampai ke Jawa Barat atau Pangandaran. Tembusnya sampai ke Pangandaran. Paham? Nah, kalau yang ini benteng pertahanan. Ini Saat ini kita sedang berada di depan terowongan. Konon katanya terowongan ini dapat menghubungkan antara Benteng Pendem hingga ke Pulau Nusa Kambangan. ada ruang akomodasi, ada ruang bawah tanah, ada ruang eksekusi, ada ruang introgasi. Dan ini dari tadi terowongan yang tembus sampai ke Nusa Kambangan. Ya, tadi ada yang nah, ini untuk menepi semua ini muncul apakah terowongan
Ini adalah salah satu sumur tua yang ada di Benteng Pendem. Ini adalah ruang amunisi. Ruang amunisi adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan amunisi-amunisi senjata milik tentara Belanda. Saya tahu. Kesimpulannya aja ya, namanya ruang klinik itu kita masuk nanti. Perawat atau pengobati siapa pada saat itu? Langsung ke 5. Saya tahu. Siapa? Woi. Nah, dan untuk merawat orang-orang Belanda yang pada saat itu sakit atau emang mungkin tertembak. Padahal pada saat itu juga di wilayah Benteng Pendem ini ada orang-orang pribumi atau orang Indonesia. Tapi orang pribumi tersebut yang tadi sudah saya katakan dijadikan apa? Pekerja rodi atau pekerja paksa. Maka kalau pekerja rodi atau pekerja paksanya itu sakit, itu sudah tidak mungkin akan diobati atau disembuhkan atau dirawat. Malah justru pekerja paksa tersebut dieksekusi. Dimas tahu, Dimas nggak ada di list. Karena sudah tidak Berarti kan itu Dimas yang nggak bayar, yang belum. sudah tidak bisa dimanfaatkan tenaganya, justru malah langsung dieksekusi. Karena apa? Ya karena sudah tidak bisa bekerja. Masuk? Oke. Ruangan klinik ini dibangun pada tahun 1879. Kalau tadi ruang barat dibangun pada tahun 1877. Jadi bangunan-bangunan yang di sini itu berkala atau bertahap. Dan pertama kali yang dibangun itu ada nanti kita ada pintu gerbang aslinya Benteng itu nanti di sebelah selatan. Dan ada benteng pertahanan. Itu awal. Mau dong, aku masuk kamera. Mulai di tahunnya 18. Ruang klinik adalah ruang yang digunakan untuk pengobatan. Permisi guys. A few minutes later. Setelah istirahat, kita melanjutkan untuk bermain game. Game pertama yaitu game Octopus, di mana setiap kelas mewakilkan 4 orang peserta untuk bermain.
kasih. Awas. 1, 2, 3. Balik lagi, teman-teman. Sampai bersih pelan-pelan, jangan sampai terjatuh. Sudah sampai mana? Depan. Terima kasih. Sampai depan. Jongkok kayak gini. Yang belakang tiarap kayak gini. Nggak diikuti di belakang. Siap? Ya, usahakan pemain yang jongkok tangannya nyentuh ke Ya Mbak ya, 8A kembali ke sini. Oke, yuk, 8A kembali ke sana. 8A kembali ke sini. Oke, yuk siap. Menghadap ke sini, kembali ke barisan. Garis finishnya sampai buanin sini ya. Kembali ke barisan. Yuk, ulangi. Posisi. Dilepas dulu sepatunya. Pakai sepatu atau dilepas silakan. Bebas. Dipakai boleh, dilepas boleh. Nggak apa-apa. Tambah panjang kan tambah cepet sakitnya tuh. Iya. Nanti finishnya ini aja Bu, sini aja Bu. Sampai bersih. Sampai depan. Jongkok kayak gini. Yang belakang tiarap kayak gini. Nggak diikuti di belakang. Siap? Ya, usahakan pemain yang jongkok tangannya nyentuh ke Ya Mbak ya, 8A kembali ke sini. Oke, yuk, 8A kembali ke sana. 8A kembali ke sini. Oke, yuk siap. Menghadap ke sini, kembali ke barisan. Garis finishnya sampai buanin sini ya. Kembali ke barisan. Yuk, ulangi. Posisi. Dilepas dulu sepatunya. Pakai sepatu atau dilepas silakan. Bebas. Dipakai boleh, dilepas boleh. Nggak apa-apa. Tambah panjang kan tambah cepet sakitnya tuh. Iya. Nanti finishnya ini aja Bu, sini aja Bu. Sampai bersih. Kegiatan akhir pada hari ini adalah bebersih. Kita membersihkan area dalam dan area luar Benteng Pendem. A few minutes later. A few minutes later. Kegiatan P5 kali ini sangat menyenangkan karena kita dapat belajar tentang sejarah Benteng Pendem. Kita juga dapat mengeksplor seluruh area Benteng Pendem. Jarang-jarang loh kita dapat kegiatan di luar sekolah kayak gini. Pengalaman kali ini benar-benar menyenangkan. Semoga vlog kali ini seru ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan see you on the next video. Bye. Thank you for watching.